Hi, I'm Arsya. Hi, I'm Raven. Welcome to Spirit Talk. Hai. Hai. Oke, hari ini kamu mau bicara apa sih? Banyak banget ya sebenarnya mau dibicarain. Sebenarnya ini project podcast kita udah lama banget ya. Udah lama banget sih, tapi nggak pernah tercapai. Oke, Dan jadi- this is the first time. Iya, first time banget. Soalnya kita suka sibuk-sibuk gak jelas. Sibuk-sibuk nggak jelas. Makin banyaknya kegiatan. Tapi paling nggak kita butuh kali ya support dari mereka mereka semua buat bisa dukung Benar. dalam podcast kita kali ini ya kan. Jadi kita akan membahas. Sebenarnya bentar dulu ini Oke, kita oke, sebenarnya oke. bakal ngebahas apa aja sih? Oh, jadi di podcast ini kita bakal bahas banyak banget ya sebenarnya yang mau dibahas. Cuman pada kali ini kita mau bahas hal yang paling banyak diminati or paling banyak yang orang penasaran banget lah. Kira-kira apa tuh? Jadi udah siap nih. Oke, kita bakal membahas tentang love. Aduh. Oke, percintaan. Bener. Lagi-lagi tuh sebenarnya itu adalah hal yang paling gue gimana banget ya. Cuman ya udahlah ya. Iya, ini kan Ya udah. bahan yang orang bakal banyak banget penasaran. Ya gue ngerti deh. Cuman please tolong nih adalah hal yang agak sedikit berat banget buat gue. Jadi moga kalian semua suka. Dan sebelum itu please buat kalian yang baru datang di podcast kita, komen, share, dan like dulu gak sih? Bener. Bener kan? Ya itu sih yang paling penting. Oke, langsung aja nih. Kira-kira kamu mau ngobrolin Oke. apa? Jadi seperti yang kita tahu cinta adalah akar dari semuanya. Nah, jadi menurut ini panggil apa nih? Arsya, Kak Arsya. Biasanya ini Ya udah sih. teman-temanmu panggil apa? Aku sih biasanya dipanggil Arsya aja. Oke. Jadi menurut Arsya, love Kamu aja nggak sih lebih? apa kok aku sih? Lo ya maksudnya lebih enggak, maksudnya kayak lebih aku kamu aja nggak sih atau lo gue kayak gitu lebih? Nggak, aku kamu soalnya kita kan sopan. Iya sih, oke lah ya. Tapi mohon maaf kalau kesopanannya udah hilang di akhir-akhir ya. Oke, jadi menurut lo, kok jadi lo? Oke, menurut lo deh, dalam sisi spiritual, love itu apa sih sebenarnya? Atau cinta itu apa sih? Ini menarik ya, gue pembahasannya gue langsung dikasih yang berat loh Kan guys. sudah di poin, pembahasan gimana di awal. sih? Oke, kalau untuk spiritual berarti kan cinta yang positif ya. Iya kan? Karena kan kalau kita ngebahas soal percintaan tuh banyak jenisnya nih, ada negatif, ada positif. Iya kan? Sementara kalau disangkut pautkan dengan kepositifan spiritual berarti identik sebenarnya cinta tuh adalah sebuah ketulusan yang besar sih kalau menurut aku. Yang kayak cinta tuh powernya besar banget nah daripada yang lain, kasih itu sendiri. Dan kalau kita ngebahas soal cinta tuh, energi cinta tuh besar. Kenapa? Karena banyak banget kan cerita-cerita di luar sana yang banyak kan orang yang bisa koma, mereka tuh bisa sadar karena orang-orang yang memang punya cinta dan perasaan, yang memang orang-orang tuh kayak punya connection besar kan gitu tuh. Kebanyakan mereka bisa sadar dari koma cuman karena orang yang dia dekat, yang sampai dia cintai banget dan detak jantungnya bisa ngebangunkan dia kan. Banyak banget kan yang kayak gitu kan. Itu saking besarnya energi love tuh. Sampai energi kasih juga bisa menyembuhkan mereka-mereka yang lumpuh, bahkan tidak bisa berjalan, atau bahkan yang lebih parah dari itu bisa menimbulkan semangat lagi. Itu spiritualis sih sebenarnya kalau dari segi cinta yang secara baiknya. Cinta yang murni itu seperti itu guys. Tapi kalau kita ngebicarain tentang cinta yang negatif, wah itu mah kapasitinya udah gede banget sih gitu. Jadi orang yang memiliki energi cinta atau yang orang sedang kepenuhan dalam kasih, tergantung nih, itu mau dibuat untuk mematikan atau dibuat untuk menghidupkan tuh bisa. Wow, oke. Jadi pada dasarnya cinta itu berarti positif ya? Sebab pada dasarnya cinta semua pasti positif lah. Oke, benar. Berarti kalau negatif bukan cinta? Iya dong, bukan terus apa dong namanya? Oke. Nah,
ini sebenarnya kalau bahas tentang cinta ini luas banget ya. Luas banget sih. General banget. Terus macam-macam cinta atau jenis-jenis cinta dalam spiritual. Jangan maksudnya kalau kita bahas cinta secara general kan banyak tuh jenis-jenis cinta atau segala macam. Tapi ini kalau di dalam cinta dalam konteks spiritual, jenis-jenisnya apa aja? Kalau jenis-jenis cinta dalam konteks spiritual tuh sebenarnya sih kasih itu udah paling inti ya. Cuman yang mengeneralkan itu adalah manusianya sendiri. Iya kan? Menurut kalian gitu gak sih? Coba silakan komen yang setuju sama pendapat aku gimana. Karena sebenarnya kasih itu adalah hal yang udah independen dan besar. Tapi kita manusia itu yang memilah-milah. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang definisi atau jenis-jenisnya, yang menjenis-jeniskan itu manusia sendiri dengan perspektif mereka masing-masing. Kayak gitu. Paham kan maksudnya aku? Agak ribet ya kalau soal memahami masalah cinta ini ya. Iya iyalah, karena kan gini loh, antara kamu dan aku nih, ya kan, otomatis kita mendeskripsikan mean of the love itu pasti udah berbeda. Iya pasti dong. Pertama itu dong, kedua cara kita menunjukkan rasa cinta dan kasih kita ke seseorang juga pasti berbeda kan. Nah terus kalau mau dibilang jenis atau menggolongkan, otomatis juga pasti kita akan berbeda-beda. Mendefinisikan aja udah beda, cara nunjukin aja beda. Otomatis kalau mau menggolong-golongkan pasti berbeda-beda juga. Iya, karena cinta itu tidak bisa ditebak. Itu yang cinta. Benar. Jadi kalau kamu masih suka sama seseorang tapi have a reason, ada alasannya, isn't all love, dude. Itu bukan cinta, tapi itu adalah sebuah kekaguman. Benar. Iya gak sih? Banget. Kalau kamu masih bilang kayak, iya aku suka dia karena dia seperti ini, isn't all love. Itu kagum namanya. Dan seringkali orang berbicara kekaguman, bukan berbicara rasa cinta yang sesungguhnya. Sampai akhirnya kalau ada yang bilang, iya aku suka kamu karena kamu cantik, kamu ganteng, style kamu bagus, bla bla bla, itu bukan cinta tapi itu nafsu. Iya gak sih? Benar, itu berarti kan pesona fisik tuh. Iya dong. Benar. Terus kalau dia bilang, aku cinta sama kamu tapi kayak nggak ada reasonnya, berarti itu udah bener-bener cinta. It's the mean of love. Gitu. Oke. Nah terus kalau kan ada tuh kita yang terhubung secara spiritual nih dalam konteks cinta, dalam konteks love, dengan belahan jiwa itu maksudnya gimana tuh? Oh my god, ini berat deh. Gak apa-apa dong. Sumpah, ini belahan jiwa maksudnya berarti orang yang benar-benar sama-sama memiliki rasa kasih, sama-sama orang-orang yang rasa cintanya itu konotasinya udah bukan yang berbeda tapi sama. Jadi connectionnya itu bisa terbangun antara ibu dan anak gitu. Nah itu belahan jiwa. Suami dan istri itu belahan jiwa. Tapi bukan berarti kayak pacar sama kekasih sama ini, itu belum sih kalau menurut aku. Belum. Kenapa? Karena kalian have connection tapi belum bisa dibilang belahan jiwa. Kenapa? Karena bisa jadi belum tentu bisa merasakan satu sama lain. Tapi kalau kalian sudah ibu dan anak, akan have connectionnya besar. Pertama itu. Kedua, kalau suami dan istri juga have a connection besar. Karena jujur ya, kalian bersatu dengan suami kalian itu udah berarti kalian udah menyatukan satu energi yang besar dalam cinta. Oh, berarti konsepnya soulmate begitu ya, atau belahan jiwa ya? Iya, gitu. Nah, terus kalau twin flame? Twin flame, oke. Ini twin flame soal apa nih? Twin flame itu kita bisa berubah loh ya. Oh, jadi twin flame itu bukan suatu hal yang kayak permanen gitu ya? Bukan, itu masih bisa berubah. Oh. Masih bisa berubah. Kenapa? Karena ada pilihan. Manusia itu punya kuasa terhadap pilihan. Kita ada kuasa dalam pilihan. Kalau mau dibilang, dia twin flame aku, belum tentu tahun depan, berikutnya. Karena orang itu berubah-berubah. Kembali pilihan dia 1 jam berikutnya apa. Kayak gitu. Oh begitu, jadi itu berarti sesuatu yang... Ya sama. Orang yang menikah, yang merasa dia cocok, ternyata di akhir ending atau bagaimana tetap ada pilihan mereka untuk berpisah kan. Oh begitu. Nah itu tadi kayak tidak semuanya twin flame akan menjadi soulmate, atau soulmate akan jadi soulmate bahkan turun ke yang lain bisa. Oh, oke. Jadi berubah karena tergantung dari pilihan lagi gitu. Terus gimana kita bisa tahu kalau love in spiritual konteks ya,
bagaimana kalau kita tahu tuh itu tuh baik atau enggak? Karena kadang cinta ini samar-samar, terus terang. Jadi kadang kita mikir, he's the one, seperti itu. Cuman kadang, ya namanya cinta lah ya. Kadang kita kan bisa buta, betul. Jadi kadang kita kan nggak tahu nih. Ya maksudnya kalau kita yang mengalami sendiri, kadang kita kan nggak bisa berpikir jernih nih. Dan kalau misalnya kita yang mengobservasi seseorang, kita kan pasti tahu, oh ini nggak baik, ini begini. Cuman kalau kita yang person yang mengalami, kan pasti kita nggak tahu tuh. Iya. Jadi itu gimana? Kalian harus lihat dulu sih, kalau menurut aku kebanyakan orang jatuh cinta tuh bukan karena rasa, feel. Dia nggak punya tujuan, tapi cuman hanya memuaskan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, bukan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau. Contohnya gini, aduh boring nih, kesepian, gue nggak ada punya teman chat, pacaran gitu tuh. Jadi dia cari cinta, cuman butuh teman chat, cuman butuh teman jalan, cuman butuh ada yang sleep call, cuman butuh ada yang perhatiin. Jadi sebenarnya kalau kalian mau jatuh cinta, kalian tuh harus ngerti dulu. Maksudnya kayak tujuan kalian untuk ngambil atau taken orang itu apa sih? Tujuannya kalau cuman untuk kayak kesepian doang, ya jangan taken. Nah ini juga penting sih buat kalian semua ya yang mungkin lagi berbunga-bunganya, jangan pernah jaga hati seseorang atau ambil hati seseorang kalau kalian nggak bisa jaga. Wah. Gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kayak gampang banget ya buat nyakitin orang ya. Iya kan? Gampang banget buat nyakitin orang, gampang banget buat begini, bla bla bla. Tapi hati-hati, karmic relationship tuh besar. Wow. Karmic relationship itu besar banget. Kenapa aku bilang kayak gitu? Dari hal yang kamu lakuin, itu akan membahayakan diri kamu ke depannya. Dengan cinta kamu selanjutnya. Belum lagi kalau kamu sudah umpamanya, puas banget nih begini, tapi ujung-ujungnya kamu nikah, anak kamu juga akan mengambil atau merasakan apa yang kamu lakukan. Wah. Gitu tuh. Jadi bener itu kayak konsep karma ya berarti. Karmik itu lebih ke kayak kamu, apalagi karmik dalam percintaan, karmik dalam relationship ya. Kamu tuh nggak akan nemuin orang yang pas kalau kamu masih terus terjebak dengan orang-orang di masa lalu, orang-orang yang nyakitin, orang-orang yang ngasih kamu kekecewaan dan lain sebagainya. Itu nggak bakal nemu orang yang pas. Terus buat kamu yang sering nyakitin orang, akan ada satu orang juga yang akan memberikan kamu rasa bagaimana rasanya kamu ditinggalkan. Wah. Jadi sama-sama nih. Buat kalian yang belum selesai dengan masa lalu, kalian akan ketemu. Umpamanya kalian belum kenal, belum selesai deh dengan masa lalunya, tapi pengen cepat. Menurut kalian kadang kan ada yang bilang kayak kita tuh bisa pulih dengan orang baru. Oh no. Ya, kalau kamu tidak selesaikan masa lalu kamu, orang baru tadi akan memberikan luka yang baru. Atau malah justru kebanyakan kita akan menarik orang-orang yang memiliki energi yang sama dengan kita saat itu. Ujung-ujungnya akan ditinggalkan dan akan dikecewakan. Entah kamu yang mengecewakan dia atau dia yang akan mengecewakan kamu. Dan itu akan terjadi. Jadi kalau kalian mau mencari pasangan setelah kalian broken, kalian harus memperbaiki diri dulu, perbaiki hati dulu. Siapkan dan selesaikan masa lalunya dulu, baru mencari hati yang baru. Kalau enggak, kalian akan ketemu dengan orang yang salah lagi. Dan kejadian untuk kayak sakit kedua kali, kesekian kali, udah bakal terjadi sih. Udah bakal ini banget gitu. Jadi itu bener ya, berarti kita harus selesai dulu dengan permasalahan kita ya. Iya, selesai dulu dengan masa lalunya. Supaya apa? Bertemu dengan orang yang tepat. Tapi kembali lagi, itu pilihan. Ingat, manusia punya kuasa dalam memilih. Tuh, jadi tergantung, itu balik ke kita masing-masing ya. Balik ke kita masing-masing gitu. Bener. Karena itulah pilihan dalam percintaan. Jadi kayak kalau kalian semua belum selesai dengan masa lalunya, hati-hati dulu deh kalau mau milih pertemanan deh. Menurut aku sih gitu. Karena atau kayak pacar gitu ya. Karena itu bisa jadi kayak lu bakal ngedatangin luka baru buat kamu sendiri sih. Berarti bahkan dalam konteks cinta pun ada hukum tabur tuai juga ya? Iya, jelas. Jangan salah. Jadi kita harus hati-hati. Itu benar. Kalau kita nggak mau disakitin, jangan nyakitin orang. Iya. Betul. Jadi kalau kamu mau dicintai, cintailah dirimu dulu, maka orang lain yang di luar sana akan merasakan cinta kamu juga. Nah, terus ini pasti banyak banget yang penasaran. Cinta tanda kutip yang karena berbau mistik itu gimana?
Cinta tanda kutip berbau mistik. Berarti kita bicara soal pelet ya. Ya benar, pelet Oke. santet. Ini agak lucu sih ini yang banyak banget sebenarnya ya dibicarain ketika ketemu sama aku atau aku live dan lain sebagainya ngebahas tentang ini semua ya kan. Jadi sebenarnya tuh gini guys, orang-orang kita ngebahas tentang orang-orang yang gampang kena pelet dulu ya. Oke, orang-orang yang gampang kena pelet adalah kalian-kalian yang selalu stuck dengan kesedihan, kekecewaan, weakness, selalu galau. Itu. Wah, kok mirip kayak kondisi aku ya terus. Jadi kalau kamu mudah galau, kamu punya banyak pikiran dan rata-rata kamu selalu sedih, selalu nangis dan lain kayak kecewa, terpuruk kayak gitu itu mudah banget kena yang seperti itu. Tapi berbeda sama kalau kalian yang punya prinsipal mindset yang bagus, logically bagus. Itu akan susah. Kenapa sih kok kayak gitu? Berbedanya di mana? Karena gini, orang-orang yang sudah memiliki mindsetnya kuat, itu akan ngebentuk satu energi yang padat di badannya dia. Karena dia bermain dengan pola pikir. Nah ini, pikiran ini sangat berpengaruh berat loh. Sangat berpengaruh banget dalam kehidupan setiap orang. Untuk itu harus berhati-hati dalam berpikir. Apa yang kamu pikirkan, itu akan menentukan kamu bagaimana karakteristik, bukan cuma karakteristik, tapi kehidupan kamu. Dengan kamu galau tadi, kamu bingung tadi, kamu khawatir, bla bla bla, itu akan memudahkan pelet-pelet itu untuk masuk. Jadi kan banyak nih mereka selalu nanya kayak, gimana sih caranya kita biar supaya kita itu terlindung dari pelet? Jangan galau, jangan sakit hati, jangan terlalu sering bersedih. Move dari itu semua, positive vibes-nya tinggi. Di situ akan susah. Logical lah orangnya. Kalau orang-orangnya logik akan susah kena. Iya, tapi buat kamu nggak logik ya Tuhan, udah deh sasaran empuk dah buat kalian. Apalagi yang sering melamun. Buat yang sering melamun ya, hati-hati. Cuman ya gimana ya, kalau maksudnya kita dalam kondisi yang emang bener-bener sedih, itu kan kadang nggak bisa. Sedih boleh, cuman kan jangan sampai berlarut-larut aja. Ada kan yang segala sesuatunya kan sedih, kayak gitu loh, berlarut-larut intinya. Ya, oke, bener-bener. Semua orang bisa aja sedih, nggak masalah. Cuman kan kayak jangan berlarut-larut lah, gitu. Jadi bener, ini yang mengontrol semua ini adalah mind kita ya. Main kita sendiri, pikiran. Oke. Kayak gitu. Aku memang sering banget loh baca di komen video TikTokmu kan, atau enggak pas kamu live. Kadang aku lihat, Kak bacain ini dong, pacar aku selingkuh nggak sih? Yang Iya kayak tuh, gitu. yang kayak gitu. Banyak itu banget. tuh sebenarnya harus dihentikan loh guys. Beneran. Kalian tuh selalu datang ke tarot reader dan tanya, Kak si ini gimana ya perasaannya sama aku? Kak si ini selingkuh nggak dari aku? Kehentikan. Kenapa? Kalian secara tidak langsung sedang membangun pola pikir untuk mendatangkan sesuatu kejadian yang tidak terjadi, dan itu akan datang kayak gitu nah, seperti itu. Dan kalian harus berhati-hati untuk hal itu karena itu akan membahayakan dirimu sendiri. Bener, jadi seperti kayak manifesting gak sih? Sebenarnya. Jadi kayak, dia kayak gini, dia selingkuh gak ya? Dia deketin cewek lain gak ya? Dan secara nggak langsung overthinking kan jadinya. Bener, jadinya Dan galau. kebanyakan kita percaya sama pola pikir kita sendiri loh. Ya kadang manusiawi sih seperti Iya. itu, soalnya kan ya gimana ya. Ya manusiawi, cuman untuk orang-orang yang sering overthinking, kalian sedang melemahkan diri kalian sendiri dengan overthinking. Nah terus aku pernah baca nih, jadi dia kondisinya itu dia care sama orang, atau dia ya bisa dibilang suka atau memang love sama orang ini. Tapi dia dalam kondisi yang kayak dia bisa ngerasain nih feel orang itu Selingkuh. bukan selingkuh, lo dari tadi selingkuh mulu. Bukan selingkuh, dia bisa ngerasain kayak emosi orang itu. Jadi terus dia juga bisa ngerasain, Jadi dia kayak kasihan. ya kondisi seperti itu bisa termasuk dibilang love atau apa sebenarnya? Sebenarnya enggak sih, setiap orang tuh kan punya detektor masing-masing ya. Ada beberapa orang kan juga yang bisa merasakan emosi, atau yang biasa disebut spiritualnya kan empat nih. Ya kan? Oh, itu jatuhnya jadi kayak empat ya? Jatuhnya kayak empat. Jadi mereka tuh kayak bisa ngerasain emosinya setiap orang. Itu yang mendatangkan orang-orang untuk kadang, iya aku deket dia itu karena dia tuh kasihan gini. Halo Pak. Dari situlah yang aku bilang, cinta itu bisa memilih dengan rasa kasihan. Karena kebanyakan orang yang datang kepada orang lain tuh selalu menjual kesedihan. Iya benar. Jadi alasan gak sih? Jadi alasan sih. Benar. Gitu.
jadi alasan untuk dekat. Iya, karena dia itu gini, dia itu kasihan, bla 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 bla. Aduh, udah deh, berhenti deh untuk kayak gitu deh. Karena dengan asal mula dengan kesedihan itulah ngebuat kalian nanti akan merubah dari murninya cinta tadi. Gitu. Wah, memang agak berat ya kalau ngomongin masalah cinta. Luas banget. Ya. Nah, terus gimana sih cara kita supaya ini sebenarnya bisa nggak sih ditanyain? Apa tuh? Yang kayak gini, kayak tadi kamu kan sebut tuh, kita tuh jangan galau, jangan sedih, jangan terpuruk. Gimana sih cara kita itu sebagai manusia? Adakah konsep spiritualnya? Jadi buat membentengi kita, jangan sampai merasakan patah hati yang dalam banget, ataupun sedih-sedih banget. Jadi apakah emang ada cara nggak sih yang udah terset di jiwa kita ini sebagai manusia untuk mencegah lah? Apa kita itu ada? Kadang kan kita bakal ada suara-suara hati ya. Iya. Jangan, gak usah nih sama dia atau enggak, kamu nanti bakal jadi gini. Apakah itu termasuk suatu cara dari jiwa kita ngasih tahu supaya kita nggak terpuruk jatuh dalam kesedihan, atau sebenarnya ada cara-cara lain atau ada tanda-tanda lain supaya kita nggak dikecewakan sama cinta tadi? Sebenarnya gini guys, itu berkaitan dengan value nggak sih? Wah, nggak tahu sih kalau itu. Iya, itu berkaitan dengan value sih. Oh, berkaitan dengan value. Karena gini, kalau value kalian bagus, kalian nggak perlu takut untuk kehilangan. Kayak gitu. Orang yang punya pola pikir seperti itu berarti mereka takut kehilangan. Gitu nah. Ketika kalian takut kehilangan seseorang, berarti kalian tidak sayang dengan diri kalian sendiri. Wah, men. Iya kan? Wah. Karena gini, ya, benar, itu sesuatu hal yang kamu nggak bisa kontrol. Itu sesuatu hal yang di luar dari kontrol kita, dan nggak perlu harus minta terlalu jauh lah kalau untuk ngebahas soal spiritualnya atau gimana caranya. Enggak, hal paling pendeknya cara berpikirnya adalah value kalian aja dinaikkan. Kalau kalian sudah naikkan value, ya otomatis kalian harus sadar bahwa ada sesuatu hal yang kalian bisa kontrol dan ada sesuatu hal yang tidak bisa kalian kontrol. Apa tuh? Suatu kayak rasa kehilangan tadi tidak bisa kalian kontrol, dan kalau memang udah kehilangan dan dia mau pergi, ya udah just let go. Ingat gini guys, kalau kalian semua umpamanya lagi suka sama seseorang nih, gitu kan, lagi cinta-cintanya nih sama seseorang, yang menurut aku tuh jangan kekang dia, biarin aja dia mau kemana, dia mau seperti apa, dia mau kayak apa, liatin aja dia sama orang, biarin aja dia main, biarin aja dia gini gitu-gitu. Dari situ kalian akan tahu dari mana value-nya. Karena perselingkuhan itu bukan karena ada kesempatan, bukan karena nafsu, tapi karena kurang puas atau karena dikekang, kekurangan tadi. Kalau mereka memang ketika kalian bebasin, kasarnya gini ya, kalian mau kekang bagaimanapun, kalau memang dia sudah mau selingkuh bisa, pasti. Ya, benar. Iya kan? Biar kalian mau jaga, kalian mau protektifin, mampus atau gimana, kalau mereka memang mau selingkuh bisa. Gitu loh. Terlebih lagi kebanyakan yang selingkuh malah justru orang yang dikekang, bukan orang yang dibebasin. Begitu. Bener, jadi mau dikandangin juga kalau memang orang. Iya, kalau emang dasar orangnya memang mau selingkuh, karena dia merasa kurang kan. Dia merasa kurang, ya udah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang suka sih diprotektifin. Kayak gue cinta banget nih kalau diprotektifin nih. Gue suka banget nih, itu Gemini tuh. Gitu, wah, Gemini lagi. Tuh Gemini suka banget tuh diprotektifin. Gemini, Pisces, Libra tuh suka dia kalau diprotektifin tuh, kayak suka banget mereka. Tapi zodiak kita enggak kan? Kalau iya sih, kita sama-sama Aquarius ya. Bener. Ini Aquarius Januari dan Aquarius Februari. Wah, gila sih buka kok podcast. Kita soulmate banget gak sih? Kalau kita iya sih. Iya, benar, kita gila. Soulmate. Nah, jadi terakhir nih sebelum podcast ini berakhir, bisa nggak sih love itu kita pakai buat healing? Dan gimana caranya? Lo justru kalau kamu mau menghealing, menjadi seorang healer, kamu malah justru butuh kasih sayang. Kasih itu harus ada, cinta itu harus ada, terus rasa menyayangi dan peduli itu harus, atau empati. Empat dengan empati beda ya. Rasa empati itu harus ada. Tapi hati-hati, ketika kamu jatuh cinta mau menjadi seorang healer, hati-hati, energi kamu akan terkontaminasi. Jadi gimana? Kebanyakan spiritualis pasti guys susah menemukan pasangan. Kenapa? Ini identik banget nih. Pasti gitu. Kenapa? Karena ya
apa ya, semesta itu tahu kalau kamu punya pasangan, energi kamu akan terkontaminasi dan kamu sudah nggak akan bisa healing lagi. Jadi sampai proses kamu menjadi seorang healer itu selesai, di situ kamu baru bisa nemuin orang yang pas. Kecuali kamu dekatnya sama-sama healer. Oh, oke. Jadi bisa saling menghilangkan satu sama lain ya. Iya, tapi kalau kamu dekat bukan orang yang mempunyai kemampuan itu lama-kelamaan akan dijauhkan. Karena energi itu akan mengontaminasi kamu. Itu yang nyebabin kenapa seorang spiritualis yang bener-bener spiritualis, mereka sulit banget buat dapat pasangan. Gitu. Wah, agak berat ya ini. Endingnya agak berat nih. Wah, panjang banget ya memang kalau bicara tentang love ini emang bener-bener luas ya. Nggak terasa waktu kita ternyata udah... Iya sih, benar. Udah berakhir ya, aja ya. Udah berakhir aja ya waktu kita ya. Oke guys, kita ketemu lagi di next podcast tentang pembahasan yang lain. Terus dukung kita nggak sih? Ya harus dong dukung Ya, kita. harus subscribe sih, Benar. oke. Terus buat kalian yang setuju atau kalian mau nanya atau kalian mau kasih ide kita mau bikin apa-apa lagi tentang podcastnya, langsung komen di bawah. Oke. Itu tadi tentang pembahasan kita tentang love. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian mendengarkan podcast kita ini. Spirit Talk. Spirit Talk. Oke. Oke, see you semua. See you guys next week. Bye.